Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3. Sebelum lanjut, izin memperkenalkan diri. Saya Bagja Nugraha dari ABI 8 dengan NIM 209224141. Baik, sebelum lanjut, saya berterima kasih kepada yang telah hadir di kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan teknik pengumpulan data. Untuk PPT-nya belum muncul. Ini lagi disiapin, bentar ya. Ah, udah muncul. Maaf udah muncul. Baik, Coba dilanjut aja, kalau Mel, muncul. untuk slide kedua. Baik, untuk anggotanya terdiri dari Bagja Nugraha, yang kedua ada Muhammad Akmal Reza, Rianti Fadila Azahra, Melani Mustika Putri, Neng Dini, sama Cita Herdina. Baik, untuk pengertiannya akan dijelaskan oleh Riri. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data atau data collection adalah proses riset di mana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa. Teknik pengumpulan data merupakan sebuah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dari penelitian yang diambil. Teknik pengumpulan data ini dilakukan agar data dan juga teori yang terdapat di dalam penelitian tersebut valid, akurat, dan sesuai dengan kenyataan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya proses pengumpulan data akan dijelaskan oleh Citra. Ya, baik. Proses pengumpulan data. Salah satu proses pengumpulan data yang umum dilakukan menurut Nanlin adalah ada 8 tahap yang perlu dilalui. Di antaranya, 1. Tinjau literatur dan konsultasi dengan ahli. Pengumpulan data biasanya diawali dengan mengumpulkan informasi yang berhubung dengan masalah penelitian. Informasi-informasi tersebut dapat diperoleh melalui peninjau literatur yang relevan dan konsultasi dengan para ahli. 2. Mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat di mana data akan dikumpulkan. Maksudnya, di sini adalah peneliti yang bersangkutan dapat diterima di dalam kelompok masyarakat itu dan memahami berbagai kebiasaan yang berlaku di dalamnya. 3. Membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungannya. Peneliti perlu mempelajari kebiasaan-kebiasaan respondennya, termasuk bagaimana cara mereka berpikir, cara mereka melakukan sesuatu, bahasa yang digunakan,
waktu luang mereka, dan sebagainya. 4. Uji coba atau pilot study. Proses pengumpulan data dapat didahului dengan uji coba instrumen peneliti pada kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari populasi yang bukan sampel. 5. Merumuskan dan menyusun pertanyaan. Setelah hasil uji coba itu dipelajari, disusunlah instrumen penelitian dalam bentuknya yang terakhir berupa pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. 6. Mencatat dan memberi kode, recording and coding. Melalui instrumen penelitian yang telah dipersiapkan, dilakukan pencatatan terhadap data yang dibutuhkan dari setiap responden. 7. Cross-checking, validitas, dan reliabilitas. Pada proses pengumpulan data, tahap ini terdiri atas cross-checking terhadap data yang masih diragukan kebenarannya, serta memeriksa validitas dan reliabilitasnya. 8. Perorganisasian dan kode ulang data yang telah berkumpul, supaya dapat dianalisis. Saat mengkoordinasikan data-data yang telah terkumpul, jika sudah, maka kalian dapat mulai menganalisis data-data tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Melani. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono, tahun 2017, teknik pengumpulan data merupakan data yang dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, kuesioner, atau angket, observasi, atau pengamatan, dan gabungan ketiganya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu observasi. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara observasi, pengamatan, dan pencatatan secara sistematik terhadap peristiwa yang tampak pada objek penelitian. Yang kedua ada kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pernyataan kepada responden untuk dijawab. Yang ketiga ada interview, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tahap tatap muka dan tanya jawab langsung dengan responden. Yang terakhir ada dokumen, itu teknik pengumpulan data yang diambil dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Ya, untuk jenis-jenis data akan dijelaskan oleh Dini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis-jenis data. Ada 2 jenis data yang berdasarkan tipe penelitian. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif merupakan data naratif atau deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan kualitas atau suatu fenomena. Kualitas suatu fenomena biasanya tidak mudah atau tidak dapat diukur secara numerik. Contoh, deskripsi suatu daerah yang diteliti, biografi narasumber yang dijadikan referensi penelitian, atau sejarah berdirinya suatu perusahaan yang diteliti. Yang kedua, ada data kuantitatif. Berkebalikan dengan data kualitatif yang tidak dapat diukur, maka data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur atau measurable, atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian. Contoh, data jumlah siswa tiap tahun suatu sekolah, data penjualan barang suatu toko tiap hari, atau data tinggi badan mahasiswa suatu kelas. Selanjutnya ada jenis-jenis data yang berdasarkan sumber. Yang pertama, data primer. Nah, data primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data pokok dapat dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama, subjek penelitian atau responden atau informan. Perkecualian pada riset kuantitatif. Yang kedua, ada data sekunder. Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh atau tidak melalui tangan pertama, melainkan
melainkan melalui tangan kedua, ketiga, atau seterusnya. Perkecualian juga pada data riset kuantitatif. Beberapa peneliti selalu mencontohkan dokumen seperti literatur atau naskah akademik, koran, majalah, pamflet, dan lain sebagainya sebagai data sekunder. C. Berdasarkan cara memperoleh. 1. Observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera. Peneliti diposisikan sebagai pengamat atau orang luar. 2. Observasi partisipasi. Merupakan pengamatan yang dilakukan di mana peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diteliti. Peneliti ikut melakukan aktivitas atau kegiatan yang sedang dilakukan kelompok yang diteliti. Jadi, meski sedang mengamati, peneliti tidak hanya menonton, tapi juga ikut membaur. 3. Observasi non-partisipan. Merupakan peneliti atau observasi tidak ikut berpartisipasi pada aktivitas yang dikerjakan kelompok yang diteliti. Dengan kata lain, peneliti hanya menempatkan dirinya sebagai penonton, berbeda dengan metode partisipasi. Pada metode ini, pengamatan dilakukan secara diam-diam agar partisipan tidak menyadari bahwa mereka sedang diamati, sehingga akurasi data bisa terjamin. 4. Wawancara. Metode penelitian menggunakan teknik wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang ingin diteliti. 5. Eksperimental. Eksperimental mempunyai pengertian sebagai suatu penelitian yang dengan sengaja penelitian melakukan manipulasi terhadap satu arah lebih variabel dengan suatu cara tertentu sehingga berpengaruh pada satu atau lebih lain yang diukur. Baik, untuk selanjutnya Christian dijelaskan sendiri. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit. Dalam sebuah penelitian dibutuhkan metodologi untuk mengkaji perihal urutan. Langkah-langkah yang ditempuh supaya pengetahuan yang diperoleh memenuhi ciri-ciri ilmiah. Metodologi juga dapat dipandang sebagai bagian dari logika yang mengkaji kaidah penalaran yang tepat. Metodologi tersebut menjadi prinsip-prinsip dalam penelitian. Dalam karyanya Discourse on Method dikemukakan 5 prinsip metodologi penelitian di antara lainnya. 1. Membicarakan masalah ilmu pengetahuan diawali dengan menyebutkan akal sehat atau common sense yang pada umumnya dimiliki oleh semua orang. Akal sehat menurut Descartes ada yang kurang, ada pula yang lebih banyak memilikinya. Namun yang terpenting dalam penerapan dalam aktivitas ilmiah. Kedua, menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah maupun penelitian. Ketiga, menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode sebagai berikut. 1. Mematuhi undang-undang dan adat istiadat negeri, sambil berpegang pada agama yang diajarkan sejak masa kanak-kanak. 2. Bertindak tegas dan mantap, baik pada pendapat yang paling meyakinkan maupun yang paling meragukan. 3. Berusaha mengubah diri sendiri daripada memberontak tantangan dunia. 4. Menegaskan pengadilan pada kebenaran yang acap kali terkecoh oleh indera. 5. Menegaskan perihal dualisme dalam diri manusia yang terdiri atas dua substansi, yaitu res cogitans, jiwa bernalar, dan rex intensans, jasmani yang meluas. Untuk selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Riri. Ya baik, dapat
dapat disimpulkan dari materi teknik pengumpulan data adalah bahwa ada berbagai teknik yang dapat digunakan tergantung pada tujuan peneliti, jenis data yang dibutuhkan, waktu, dan sumber daya yang tersedia. Teknik-teknik tersebut meliputi observasi, wawancara, kuesioner, studi dokumen, dan fokus grup diskusi atau FGD. Selain itu, teknik sampling juga penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Masing-masing teknik memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi, penting untuk memilih teknik yang paling sesuai dengan konteks penelitian. Sekian untuk kesimpulan dari materinya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Untuk soalnya mungkin nanti akan di-share di YouTube ya. Dan untuk pertanyaannya mungkin nanti akan langsung dijawab di Mohon maaf untuk suaranya putus-putus. Teman-teman, mohon maaf, ini karena jaringan dari moderator terkendala gitu jaringannya. Jadi untuk nanti jawabannya bisa ditulis saja di kolom komentar ya di YouTube. Apakah sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Gimana teman-teman? Cukup. Mungkin cukup. Baik, kalau begitu kami cukupkan saja untuk presentasi pada malam hari ini. Pada semuanya, kami ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.